Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi dalam podcast Educational Talk Universitas Bosowa. Hari ini saya Nabila Rifka Waluddin yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, gimana nih kabarnya pemirsa yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, masih dalam suasana Ramadan, hari ini kita akan berjumpa kembali dengan narasumber kita, yaitu Ketua Halal Thayyibah Center Universitas Bosowa, yaitu Bapak Dr. Pada Santing. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh disapa dulu pemirsa yang sedang menonton podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat Universitas Bosowa. Semoga semua sehat-sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Amin. Jadi masih dalam suasana Ramadan. Semoga sudah hari ke-18 ya ini. Betul. Iya. Semoga kuat sampai akhir sampai Lebaran. Insyaallah. Keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, pemirsa yang ada rumah, jadi masih menyambung tema kita pada pekan lalu. Kali ini kita akan membahas masih mengenai topik tentang sertifikasi halal thayyibah dan sebagainya. Jadi mungkin saat ini kita akan spesifikkan topik kita ya Pak di dalam sertifikasi halal untuk UMK, yaitu usaha mikro kecil. Ya. Nah, tapi sebenarnya seberapa penting sertifikat halal itu bagi usaha mikro kecil gitu Pak? Usaha mikro kecil itu adalah usaha yang paling besar. Dalam perbincangan kita pekan lalu, saya sudah jelaskan bahwa menurut data di Kementerian Koperasi ada sekitar 65 juta usaha mikro kecil di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat kriteria yang kita maksud usaha mikro dan kecil itu adalah usaha-usaha rumahan. Usaha yang dikelola oleh pribadi maupun badan usaha, industri rumah tangga dengan modal atau aset itu maksimal 50 juta untuk mikro. Dengan omset bisa sampai 500 juta. Nah, sementara yang usaha kecil, walaupun modalnya juga atau asetnya bisa sebesar 50 sampai 500 juta, tapi omsetnya itu tidak lebih dari 2 miliar. Nah, itu diklasifikasikan sebagai usaha mikro dan kecil. Nah, kalau kita lihat jumlahnya yang demikian besar, maka sesungguhnya usaha mikro kecil itulah yang menguasai pangsa pasar terbesar konsumen kita. Ya, kita semua yang mungkin suka jajanan di pinggir-pinggir jalan, di restoran-restoran, rumah-rumah makan kecil, itu kan mereka semua masuk klasifikasi usaha mikro kecil. Dan kita semua adalah konsumennya. Nah, karena kita konsumen utama, dan umumnya kita adalah umat Islam, kaum muslimin, maka tentu saja kita butuh keamanan, kenyamanan dari segi produk yang kita konsumsi. Nah, karena itu maka menjadi sangat penting sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil. Oke. Nah, kalau dari sudut pandang pelaku usaha mikro dan kecil itu Pak, kira-kira hal apa yang paling penting ketika dia ingin mengurus sertifikat halal itu? Kan mungkin ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi seperti dokumen. Nah, kira-kira apa saja itu Pak? Nah, yang pertama, pemerintah sudah menyiapkan mekanisme khusus untuk usaha kecil. Usaha mikro kecil itu pemerintah menyiapkan namanya pendamping halal. Nah, kita alhamdulillah di Halal Thayyibah Center Universitas Bosowa ada 32 orang dosen yang sudah kita latih, sudah kita didik sebagai pendamping halal. Nah, para pendamping inilah yang diharapkan kemudian memberikan bimbingan, dampingan ke pengusaha-pengusaha kecil, mikro tadi, untuk menyampaikan ke mereka apa-apa yang harus mereka siapkan. Antara lain, mereka perlu menyiapkan, harus ada nama perusahaannya. Walaupun usaha kecil misalnya penjual bakso di pinggir jalan. Nah, harus tetap ada nama usaha. Ya, katakanlah misalnya karena kebetulan Nabila yang punya bakso Nabila atau rumah makan Nabila. Nah, itu nama perusahaannya. Lalu pemiliknya namanya Nabila. Lalu apa saja jenis produknya? Misalnya ada bakso ayam, ada bakso sapi, ada bakso ikan, dan macam-macam lainnya. Nah, itu semua harus ada, dicantumkan dalam dokumen yang harus disiapkan.
Lalu kemudian nanti bersama-sama dengan pendamping halal akan dibuatkan akun melalui aplikasi Sehati, sertifikat halal gratis, yang langsung connect dengan aplikasi di BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, berdasarkan dokumen-dokumen itu tadi, maka akan diuruskan NIB, nomor induk berusaha. Dari nomor itulah kemudian nanti semua diupload ke BPJPH. Lalu setelah dokumen itu sampai di BPJPH secara online, maka BPJPH akan melihat kelengkapannya. Kalau dianggap semua sudah lengkap sesuai dengan persyaratan administrasi, maka diteruskan ke yang namanya komite fatwa. Ada sebuah komite di BPJPH, lalu kemudian yang akan memeriksa lagi apakah seluruh bahan-bahan yang menjadi bahan baku dari produk itu, apakah nama produknya, nama makanannya itu tidak menggunakan nama-nama yang dilarang. Misalnya salah satu yang saya kira di masyarakat populer ada bakso setan. Itu tidak boleh. Dia bisa baksonya sendiri halal, tapi karena namanya menyerupai sesuatu yang dilarang, maka dia tidak akan dapat sertifikat halal. Berarti nama berpengaruh. Nama berpengaruh. Sehingga harus diganti. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau kemudian diberikan sertifikat halal, itu bisa menimbulkan image yang kurang bagus. Berarti setan halal. Apa buktinya? Itu ada bakso setan, ternyata sudah halal. Nah, termasuk misalnya menggunakan nama minuman, misalnya pakai nama bir. Walaupun misalnya dari tape misalnya, tapi dia menggunakan nama bir. Nah, itu namanya yang membuat nanti menjadi penghambat untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, sehingga kalau semua dokumen selesai, lalu kemudian dari penilaian tim di BPJPH juga dianggap clear, lalu kemudian masuk ke komite fatwa juga menyatakan bahwa halal, lalu kemudian turun sertifikat halal. Dan itu sertifikat halalnya juga secara online. Jadi pengusaha bersangkutan bisa langsung print. Karena setelah mendapatkan sertifikat halal, semua pengusaha wajib mencantumkan sertifikat halalnya itu di tempat jualannya dia. Kalau misalnya dia penjual bakso, maka di gerobak baksonya ditempel di situ. Ini sudah halal. Atau sebaliknya, kalau misalnya ada pengusaha kecil, mikro, yang menjual barang yang tidak halal, maka dia juga mesti mencantumkan. Kan tidak mustahil di tengah-tengah kota kita ini ada penjual bakso, penjual makanan-makanan kecil yang ternyata bahannya dari yang tidak halal. Mungkin ada bakso babi, bakso anjing. Nah, itu harus dicantumkan. Kami jual bakso anjing. Nah, karena itu juga kita menghimbau masyarakat kita, kalau misalnya ada saudara-saudara kita sebangsa yang memang tidak dilarang makan babi, tidak dilarang makan anjing, dan jenis makan lainnya yang dilarang buat kita orang Islam, justru kita bergembira kalau mereka mencantumkan begitu, sehingga kita tidak ikut-ikut menikmati. Karena bisa jadi kalau kita tidak tahu, ya kita pikir, oh ini bakso yang halal buat kita, ternyata tidak. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014, itu sudah menegaskan pasal 4, kewajiban sertifikat halal bagi produk yang halal. Tapi pasal 26 menjelaskan bahwa produk yang menggunakan bahan yang tidak halal, itu harus juga dijelaskan, dicantumkan di situ bahwa jualan kami mengandung sesuatu yang tidak halal. Nah, sehingga kalau misalnya kita lewat di satu jalan, ada di situ, di sini dijual bakso babi, ya jangan marah, itu untuk orang non-muslim. Tidak perlu kita kemudian merasa ini fatwa-fatwai. Ya kan ada konsumennya juga. Oke. Nah, tadi sempat disebutkan Pak, kalau ada beberapa proses sampai ke penerbitan sertifikasi hal itu. Nah, kira-kira itu jangka waktunya sampai terbit itu berapa lama, Pak? Kalau dalam skema yang normal itu 21 hari. Jadi singkat sekali. Dan itu ada dua skema buat usaha mikro kecil yang menggunakan bahan-bahan yang sederhana, lalu diproduksi juga secara sederhana, itu gratis. Makanya melalui Sehati, sertifikat halal gratis. Tapi jumlahnya terbatas, karena pemerintah hanya menyiapkan anggaran
itu 1 juta usaha mikro kecil untuk tahun 2025 ini. Sementara data yang kami tahu, usaha mikro kecil yang wajib sertifikat halal sampai tahun 2026 itu sekitar 65 juta. Nah kalau misalnya hanya 1 juta 1 tahun, berarti butuh waktu 65 juta tahun. Sementara masa untuk proses sertifikasi sampai semua tersertifikat nanti hanya kurang lebih 20 bulan ke depan. Nah sehingga pemerintah membuat skema yang lain. Tetap sertifikat mikro kecil juga, tapi dalam bentuk mandiri. Mandiri artinya prosesnya tadi sama. Bahan-bahannya, kemudian administrasinya sama, tapi mereka lakukan secara mandiri. Mandiri di sini mereka harus bayar biaya. Nah, biaya yang harus mereka keluarkan ada mungkin sekitar 750.000 karena mereka harus ikut pelatihan selama 9 jam dengan biaya pelatihan 500.000. Lalu kemudian setelah dinyatakan lulus, mereka kemudian mengurus sertifikat halal dengan biaya sertifikat 230.000. Berarti 720.000. Tapi kan ada biaya-biaya lain tentu, pasti ada biaya fotokopi dan persiapan administrasi lain. Sehingga mungkin antara 750 sampai 1 jutaan. Nah, kalau mereka dalam skema seperti itu, yang mandiri, mereka tidak perlu didampingi oleh pendamping halal tadi. Karena pelaku usahanya sendiri adalah penyelia yang sudah dididik tadi selama 9 jam. Sehingga secara teori kita anggap bahwa mereka sudah menguasai. Mereka sudah tahu mana yang halal, bagaimana proses produksinya, sehingga nanti memenuhi syarat untuk kemudian mendapatkan sertifikat halal. Dan jangka waktunya sama, 21 hari, kalau semua normal. Mungkin ada yang bertanya, nah kalau misalnya ternyata lebih dari 21 hari, nah bisa jadi karena sikap pelaku usaha sendiri. Ketika misalnya pendamping melalui yang untuk sertifikat gratis, atau dia sendiri sebagai pengusaha yang melalui sertifikat mandiri, ternyata setelah masuk dokumen dianggap belum memenuhi syarat. Lalu BPJPH kembalikan untuk diperbaiki. Ternyata tidak langsung diperbaiki. Itu kan bisa makan waktu. Sampai pernah kalau tidak salah, salah satu hotel di Makassar, itu sampai 6 bulan baru selesai. Tapi itu bukan kesalahan proses di BPJPH. Itu adalah kelambanan pengusaha bersangkutan untuk memperbaiki dokumen setelah disampaikan bahwa dokumennya belum lengkap. Nah, salah satu misalnya kalau pengusaha kecil tadi, bakso. Bakso itu kan menggunakan bahan hewani. Kalau dia menggunakan daging, ayam atau sapi pasti dipotong melalui proses pemotongan, proses penyembelihan. Nah, kalau kemudian dia sampaikan bahwa ini bakso saya halal, harus dibuktikan apakah bakso ayam itu ada sertifikat halalnya. Jadi baksonya sendiri harus sertifikat halal bahwa dia sudah halal. Dibuktikan dengan sertifikat pada logonya, pada kemasannya. Karena itu yang digunakan untuk bakso, untuk bahan baksonya dia. Nah, sehingga kalau misalnya itu tidak ada sertifikat, bukti sertifikatnya bahwa bakso ayam yang dia gunakan itu ternyata belum punya sertifikat, maka dia diminta untuk tunjukkan buktinya. Nah, kalau tidak ditunjukkan, itu pasti butuh waktu yang lebih lama. Berarti memang tadi ada 2 skema ya, yang sehati tadi dan yang mandiri. Nah, mungkin kalau untuk dari sudut pandang pelaku usaha sendiri, mungkin ada terkadang pemikiran kayak, wah mengurus ini agak ribet gitu ya, karena banyaknya persyaratan tadi mungkin. Nah, itu kira-kira bagaimana cara menumbuhkan kesadaran bagi para pelaku UMK untuk segera mengurus sertifikasi halal tersebut? Nah, yang pertama, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu salah satu departemen pemerintah non kementerian, tapi kepala BPJPH itu sederajat dengan menteri. Nah, sudah menetapkan bahwa waktu pemberian kesempatan kepada usaha mikro kecil untuk mengurus sertifikat halal itu sampai tanggal 17 Oktober
2026. Sekarang kita di Maret. Berarti kan kurang lebih 22 bulan lagi ke depan. Artinya kalau sampai pada tanggal 17 Oktober 2026 nanti ternyata ada pengusaha mikro kecil yang belum punya sertifikat halal, ya kalau pemerintah tegas, kan berarti tidak boleh berjualan lagi. Itu satu risikonya. Yang kedua, sebenarnya dengan adanya sertifikat halal justru menguntungkan pengusaha, sekaligus juga menguntungkan konsumen. Apa keuntungannya bagi pengusaha? Ya konsumen muslim seperti kita tentu kemudian percaya bahwa apa yang dijual itu terjamin halal. Apa bukti jaminannya? Sudah punya sertifikat halal. Dan untuk mendapatkan sertifikat halal ada proses tadi yang harus dilewati. Karena jangan sampai ada masyarakat berpikir bahwa sertifikat halal itu fungsinya menghalalkan sesuatu yang haram. Itu tidak begitu. Sertifikat halal itu artinya memastikan bahwa produk yang dijual itu statusnya halal. Kenapa itu dibutuhkan? Karena banyak produk-produk yang beredar sekarang di tengah-tengah masyarakat yang kalau kita lihat sepintas memang bahan bakunya semuanya halal. Ya, seperti yang sudah kita contohkan dalam perbincangan sebelumnya bahwa mungkin ada pisang goreng. Kalau pisangnya sendiri direbus misalnya atau digoreng juga, ya dia tetap halal. Tapi ketika digoreng dan menggunakan minyak yang sumbernya tidak halal, kalau dia misalnya digoreng dengan minyak kelapa yang dibikin sendiri secara tradisional, ya kecil kemungkinan itu haram. Kecil kemungkinan, artinya bisa saja haram. Bagaimana bisa minyak kelapa bisa haram? Padahal dibikin sendiri di rumah tangga. Kelapanya diparut sendiri, lalu diperas sendiri, dimasak sendiri sampai jadi minyak. Kenapa bisa haram? Karena dalam proses produksi bisa jadi ibu-ibu atau yang membuat minyak itu ketika misalnya santan kelapanya sudah di atas kuali atau alat lain yang dipakai, ya kan tidak mungkin di situ terus berjam-jam. Bisa saja ditinggalkan. Nah, ketika misalnya ditinggalkan, ada kucing yang ternyata dipelihara di rumah itu. Nah, kucing itu kemudian misalnya melintas. Lalu kebetulan ada kotoran kucing. Nah, memang kita tidak bisa mengatakan bahwa pasti. Tapi justru itulah maka kita hati-hati. Nah, sehingga ketika ada minyak seperti itu, maka ada proses untuk mengetahui. Melalui proses uji laboratorium. Kalau ternyata tidak ada kontaminasi, tidak ada campuran, maka akan diberikan sertifikat bahwa minyak ini halal karena tidak ada campuran najis. Jadi bukan berarti bahwa sesuatu yang haram lalu kemudian diberikan sertifikat menjadi halal. Jadi untuk memastikan, ya sama saja misalnya buat kita awam kan mungkin tidak terlalu mudah membedakan antara darah beku dengan hati. Kan akan sama kerasnya dan mungkin juga kenyalnya. Nah, padahal hati itu halal selama disembelih menurut syariat. Sementara darah, ya jelas Al-Quran sendiri mengatakan, Hurrimat alaikumul maitatu wa dama. Urutan kedua, diharamkan bagi kamu bangkai dan darah. Nah, sehingga kalau misalnya sama-sama, kan bisa jadi masalah. Nah, sehingga itu ketika menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari hewani, itu ada proses uji laboratorium untuk mengetahui betul bahwa sudah halal. Nah, mungkin kemudian pertanyaan, kalau pengusaha kecil ada uji laboratorium, bagaimana biayanya? Nah, makanya disitulah kita berharap bahwa pengusaha kecil itu membeli bakso atau bahan-bahan lain yang digunakan untuk produknya yang sudah ada logo halalnya. Kan banyak dijual sekarang di minimarket, di supermarket, bahwa bakso sudah ada dalam kemasan, sudah ada logo halal di situ, berarti bakso itu halal. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan begitu masyarakat kita lebih aman untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang memang sudah bersertifikat halal. Karena kalau sampai ada yang membuat sertifikat halal palsu, ya kan tentu jadi persoalan juga. Karena BPJPH juga ada tim di sana yang melakukan proses pengawasan. Sehingga kalau ditemukan,
itu pasti sanksi pidana karena itu memalsukan produk dari halal tidak halal menjadi halal. Lalu kemudian yang kedua menipu konsumen. Jadi bisa ada dua hukumannya di situ, melakukan pemalsuan produk dan menipu konsumen. Ini barang yang kami jual halal. Sementara kenyataannya tidak, kan berarti menipu. Seperti ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UMK di luar sana nih Pak. Tantangan, dan harusnya mumpung sekarang pemerintah punya kebijakan masih gratis atau toh yang tidak dapat fasilitas gratis dalam bentuk mandiri, harganya lumayan murah, urus segera. Bahkan sebenarnya ya kami juga di BPJ di Halal Thayyib Center sementara menjajaki kerjasama dengan berbagai lembaga funding, lembaga institusi yang perusahaan-perusahaan yang memungkinkan nanti membantu kita melalui dana-dana CSR-nya untuk membiayai usaha-usaha kecil seperti itu. Sehingga mudah-mudahan ya bisa dalam jangka waktu 22 bulan ke depan kita di Sulawesi Selatan yang menurut informasi dari Dinas Koperasi Sulsel masih ada sekitar 125.000 usaha mikro kecil di bidang kuliner yang butuh sertifikat halal, itu bisa kita dorong untuk semua selesai sebelum jangka waktu 17 Oktober 2025. Berarti nanti Halal Thayyib Center Unibus bakal bisa memfasilitasi nanti para Insya UMK di Allah, luar sana. Insya Allah. Jadi ya para pendengar sahabat Bosowa yang ikut mendengarkan siaran ini yang butuh sertifikat halal, silakan datang ke Universitas Bosowa untuk ketemu dengan kami teman-teman di Halal Thayyib Center. Nah, bisa tempatnya kalau misalnya sudah masuk kampus, ya bisa bertanya ke studio ini, bisa juga ke gedung 2 lantai 5 di LTPM. Di LTPM, Iya. oke. Mungkin ada kata-kata, sepatah 2 kata yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Nah, yang pertama bahwa para konsumen, dalam posisi kita sebagai konsumen, mulailah berkomitmen untuk tidak lagi membeli, mengkonsumsi sesuatu yang kita ragukan kehalalannya. Kemudian kepada para pengusaha mikro kecil yang punya usaha jualan-jualan dalam bentuk kuliner, itu mulailah sekarang untuk mengurus sertifikat halal segera karena itu pasti menguntungkan. Menguntungkan karena orang akan percaya bahwa jualan kita halal. Dengan kepercayaan itu maka konsumen akan semakin banyak. Ya, saya sebutkan satu contoh sebagai penutup. Itu ada salah satu hotel di Makassar yang sebelum punya sertifikat halal, tingkat huniannya ya tidak terlalu bagus. Tapi begitu dia urus sertifikat halal untuk dapur hotelnya, ternyata tingkat huniannya meningkat. Dan di antara orang yang meningkat di situ termasuk non-muslim. Nah, saya tanya, apa alasan mereka? Yang non-muslim itu, kalau muslim kan wajar, merasa aman. Nah, ternyata non-muslim juga punya pandangan seperti itu. Bahwa kami tahu bahwa prinsip dalam Islam itu, makanan halal itu berarti makanan yang halal, non thayyib. Nah, sehingga kalau kami kan tidak dilarang makan yang halal thayyib. Tapi kami yakin bahwa makanan ini pasti bagus karena halal, lalu kemudian bagus karena sudah pasti thayyib, bermanfaat buat konsumen. Sehingga mereka justru banyak yang juga mulai memilih hotel-hotel yang sudah tersertifikat halal. Dan di Makassar saya tahu kami sudah ada 9 hotel yang sudah punya sertifikat dapur halal. Sehingga kita bisa pilih ketika misalnya kita mau makan, mau buka puasa, mau nginap di hotel, pilihlah hotel-hotel yang sudah punya sertifikat halal agar kita lebih aman dan nyaman. Oke, Bu. Baik, itu saja perbincangan kita dengan Ketua Halal Thayyib Center Universitas Bosowa, Bapak Waspada. Dan bagi pemirsa yang ada di rumah, terutama bagi para pelaku UMK, ayo segera urus sertifikasi halalnya. Baik, sampai sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nabila Rifka Waludin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.